Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki minggu-minggu Natal, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk kita sekalian Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Renungan kita hari ini saya berikan judul Hidup yang Tertuju. Saudara, ada satu hal yang menarik kalau kita memperhatikan dalam tingkah laku anak-anak balita. Salah satu hal yang menarik yang saya maksudkan adalah bagaimana mereka ketika merespon sesuatu yang menarik di hadapannya. Ada satu anak kecil yang sedang menikmati roti yang diberikan oleh mamanya, dan dia sangat menikmati roti itu. Tetapi kemudian ketika memperhatikan ayahnya, papanya, sedang memegang sesuatu benda yang dalam kacamata anak ini begitu menarik, maka segera anak ini menghampiri papanya. Dan ketika sudah dekat dengan papanya dan dia menyaksikan dengan sangat teliti apa yang sedang dipegang oleh papanya, dan kemudian tiba-tiba dia melepaskan roti yang ada dalam genggamannya itu dan kemudian meraih benda yang sedang dipegang oleh papanya. Dia berupaya sedemikian rupa untuk bisa memegang benda itu, dan bahkan kemudian dia mau melepaskan semua yang ada pada genggamannya, yaitu roti yang sempat dinikmati itu. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari anak kecil ini? Tingkah laku yang mungkin kita katakan adalah tingkah laku yang konyol, yaitu bagaimana anak ini mengarahkan perhatiannya kepada apa yang dipandangnya sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang berharga, sesuatu yang spesial. Dan untuk mendapatkan itu, maka dia berkenan untuk melepaskan apa yang sudah ada dalam genggamannya, yang juga sebenarnya adalah menarik. Surat Paulus kepada jemaat yang ada dalam Filipi pasal ketiga adalah sebagian daripada tulisan Paulus yang mengungkapkan tentang bagaimana Paulus mencoba menyaksikan tentang hidup berimannya kepada Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam Filipi pasal yang ketiga, kita menemukan bagaimana Paulus mencoba mempersaksikan hidup kesehariannya sebagai seorang yang beriman dan percaya kepada Kristus. Dengan jujur dia mencoba mengungkapkan pada bagian-bagian awalnya tentang keberadaannya sebagai seorang Yahudi. Dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Bahkan dia mau melakukan apapun juga untuk memperkuat statusnya, keberadaannya sebagai orang Yahudi. Tetapi kemudian ketika dia berjumpa atau mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka semua yang sempat dianggap sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, dianggapnya tak lagi menjadi sesuatu yang berharga dan mulia, sebab ada yang melebihi dari kesemuanya itu, yaitu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya. Bagaimana ketika Paulus kemudian mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka semua kehidupannya mengalami perubahan yang begitu drastis. Dari seorang yang mengejar murid Kristus menjadi orang yang kemudian menangkap untuk dijadikan sebagai murid Kristus. Meskipun dia harus mengalami konsekuensi yang berat dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang rasul, tetapi itu tak pernah menghentikan dia untuk terus mewartakan kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bermakna. Oleh karena itulah meskipun dia sudah mendapatkan banyak hal di dalam kehidupan pelayanannya, yaitu bagaimana orang-orang kemudian mendapatkan perjumpaan dengan Kristus melalui kesaksian hidupnya, melalui apa yang disampaikan kepada mereka, tetapi itu tak pernah membuat dia berhenti untuk terus mempersaksikan siapakah Kristus. Dan ada satu hal yang menarik yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-13,
Dengan sangat tegasnya Paulus mencoba mengungkapkan, meskipun dalam kacamata orang lain dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, tetapi Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus menyadari bahwa dalam kehidupan beriman dan percaya kepada Kristus, apa yang sudah dilaluinya saat ini belum berada pada puncak, belum berada pada garis finish. Dan oleh karena itulah maka Paulus tak pernah berhenti dalam upayanya untuk mengenal Kristus. Paulus tak pernah berhenti untuk terus mencoba semakin mendekatkan dirinya kepada Kristus, sehingga mengenal secara utuh siapakah Kristus yang diimaninya dan disembahnya. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-14 kemudian Paulus mengatakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bagi Paulus, hidup beriman tak bisa dilalui dengan hanya santai. Hidup beriman tak bisa dilalui hanya ala kadarnya, tetapi hidup beriman harus dilalui dalam sebuah upaya untuk terus mendapatkan Kristus, untuk terus mendapatkan apa yang terindah yang telah disediakannya atas kita, yaitu karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita telah merayakan Natal, dan Kristus telah hadir dalam kehidupan kita, bahkan telah bersedia tinggal tengah-tengah kita. Apakah kita mau memberikan ruang yang lebih luas bagi Kristus untuk berkarya dalam kehidupan kita, mengubah dan memperbaharui kehidupan kita, sehingga semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau bersedia hadir dalam dunia menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kalau Engkau telah memberikan kepada kami anugerah keselamatan-Mu itu. Dan oleh karena itulah ya Tuhan, mampukan kami untuk terus memperjuangkan supaya karya penebusan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus berupaya dengan sungguh-sungguh menjadikan hidup kami saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga dalam doa kami ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat kami yang sedang terbaring sakit, entahkah di rumah sakit ataukah di rumah. Kiranya Engkau menjamah mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya proses pengobatan yang sedang berada di dalam perjalanan ini terus Engkau berkati ya Tuhan, sehingga mendatangkan apa yang baik. Keluarga yang mendampingi, Engkau berikan penghiburan, pengharapan dan kekuatan iman. Terima kasih ya Tuhan, yang percayakan jemaat-Mu yang ada di GKI Wiyung Royal Resident, kiranya Engkau terus berkati dalam hidup berjemaat kami. Terima kasih ya Tuhan, yang percayakan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sumber kehidupan memberkati kita semua, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Wiyung Royal Resident.